Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budi Lestari, asal sekolah SMA Muhammadiyah 1 Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, mahasiswa PPG Universitas Negeri 1 Manado, akan melaksanakan kegiatan PPL 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran ke-5 bahasa Indonesia. Ya. Terima kasih. Terlebih dahulu untuk ketua kelas silakan sambil berdoa. Anak-anak kelas 10-1 hari ini sehat semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sehat bahagia. Alhamdulillah kalau sehat semuanya, buahnya ikut bahagia ya. Kalau kalian sehat, insya Allah materi yang disampaikan juga akan diterima dengan baik. Ada yang tidak masuk dari ini kelas 10-1? Ada berapa anak? 2 ya. Buahnya absen dulu ya agar tahu siapa yang tidak masuk dan kenapa. Ainun hadir, Azahra hadir, Elviana sakit. Oh, Elviana sakit apa? Sakit lambung. Oke. Anak-anakku sekalian yang sudah hadir dan mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kalau tidak salah, minggu kemarin Bu Wahyu baru saja menerangkan materi tentang apa? Materi tentang eksposisi. Betul sekali. Masih ingat tes eksposisi itu berkaitan dengan apa? Tentang berita ya, berita atau tulisan yang bisa untuk apa? Menggambar pengetahuan ya, pengetahuan secara singkat yang dilaporkan kepada kalian. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa saja? Struktur, teks eksposisi ya. Materi hari ini ya masih seputar teks eksposisi dengan kelanjutannya ya. Kalau kalian kemarin sudah mempelajari tentang apa itu teks eksposisi, fungsinya untuk apa, tujuannya masih ingat tentang eksposisi itu apa anak-anakku sekalian? Kalau tidak salah, kemarin kita baru saja mempelajari materi pengertian teks eksposisi, kemudian strukturnya, dan kegunaannya untuk apa saja. Ya atau tidak? Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai mencoba berlatih, ya, berlatih membuat teks eksposisi beserta kelompok kalian. Bu Wahyu nanti akan mengembangkan isi. Kalian akan mencari mengembangkan isi dari teks yang kalian buat, mulai dari permasalahan, argumen, pengetahuan, rekomendasi, dan teks eksposisi baik secara lisan maupun tertulis. Seperti itu ya. Tujuannya seperti tadi yang kalian sampaikan. Dengan penerapan model PBL, tujuan dari pembelajaran teks eksposisi ya, PBL itu maksudnya adalah pembelajaran berbasis masalah. Yang kalian cari itu jalan keluar dari masalah atau hal yang ada masalah dalam pembelajaran, kalian diskusikan dengan kelompok kalian cari sumbernya bagaimana, kemudian utarakan dan kita sama-sama merumuskan. Oke, seperti itu. Paham ya? Bisa dilihat. Kalian ciri-ciri kemarin kan sudah di pengetahuan pertama kita
fokus ke yang merumuskan kembali cara menyajikan teks eksposisi. Jadi kalian nanti diharapkan, kemarin kita kan sudah belajar mengenai teorinya. Kita nanti itu belajar praktek, ya, praktek mengenai apa yang kalian sudah terima kemudian diutarakan dalam tulisan eksposisi. Paham? Baik. Tujuan yang kedua adalah kalian mampu menyusun teks eksposisi sendiri. Jadi setelah kalian mempelajari bagaimana strukturnya, pembahasaannya, itu kalian mampu menyusun teks eksposisi. Di sini paham ya? Paham. Untuk materi teks eksposisi kemarin kan sudah saya jelaskan rinci dari struktur ya. Terus ada apa? Verba, ada pronomina, itu semuanya sudah kita bahas dan selesaikan kemarin. Oke, berarti kali ini Bu Wahyu ingin langsung kalian membentuk kelompok. Oke, membentuk kelompok, 3 kelompok dari jumlah siswa kelas ini. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 anak, ya. Untuk kelompok 1 bagian paling belakang sendiri, kelompok 2 bagian tengah, kelompok 3 bagian depan. Bu Wahyu minta posisi minimal 3 paragraf, oke? Minimal 3 paragraf dari yang Bu Wahyu terangkan seperti kemarin ya. Siap? Siap. Oke, kalau begitu silakan membentuk kelompok kalian masing-masing seperti yang Bu Wahyu utarakan tadi. Bu Wahyu akan memberikan LKPD materi mengenai teks eksposisi tentang lingkungan ya, agar kalian dapat referensi. Oke, sudah dengan kelompok kalian masing-masing, Bu Wahyu akan membagikan LKPD atau lembar pekerjaan siswa sebagai referensi agar kalian itu bisa menulis dengan baik dan benar. Nanti setelah membentuk kelompok kalian jadi, saya batasi waktu ya, 15 menit cukup untuk membuat 3 paragraf eksposisi. Cukup, oke. Jadi saya beri waktu 15 menit. Teks eksposisi jadi ada kelompok yang membacakan, kemudian kelompok yang lain memperhatikan. Setelah kelompok yang satu menampilkan hasil diskusinya, kelompok lain menanggapi, kalian itu menyuntik teks eksposisi tersebut, dibuang yang betul, yang salah, kemudian dibetulkan sesuai dengan hasil kerja diskusi kelompok kalian. Oke? Begitu itu ya? Ya, oke. Saya bagikan LKPD buat kalian agar referensi mengenai teks eksposisi. Oke, anak-anakku sekalian, waktu sudah berjalan 15 menit. Saya yakin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu sudah menyelesaikan pekerjaannya masing-masing ya. Sudah? Oke, kalau sudah, saya mau menunjuk secara pribadi atau ada yang mau maju untuk mempresentasikan LKPD kalian? Tunjuk aja. Oke, kalau tunjuk aja. Bu Wahyu itu sekarang kan hari Selasa, hari kedua, berarti Bu Wahyu akan memilih kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2 agar lebih semangat untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Boleh salam dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kelompok kami yang akan disampaikan oleh ketua kelompok kami yaitu Umam. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor penting. Demikian penjelasan dari ketua kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 izin bertanya. Misalnya, kita mendengarkan penjelasan dari seseorang tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan. Untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup, pembicara atau penulis perlu menggunakan apa? Jadi kita sebagai penulis atau pembaca memerlukan argumen untuk menguatkan isi dari teks eksposisi tersebut. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 izin bertanya. Saya tadi mendengar banyak kalimat mubazir. Apakah bisa dihilangkan? Sebelumnya dijawab di sini untuk saya pribadi tadi sudah membaca teks yang saya buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Terima kasih juga untuk kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah menanggapi merespon dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Tadi saya sudah mendengar presentasi teks eksposisi, judulnya itu apa tadi? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu kan lingkungan terdekat kita saat ini ya. Intinya tadi yang disampaikan itu kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan bersih sehingga ketika pembelajaran dimulai itu kita merasa nyaman, merasa tinggal di sini itu betah gitu ya. Bagus sekali tadi yang ditanyakan oleh kelompok 1 dan 3 mengenai bagian atau struktur. Sebetulnya itu kan menanyakan struktur ya, tanpa kalian sadari ya. Untuk menguatkan ya, untuk menguatkan sesuatu itu ditandai di apa dalam argumen itu ditandai apa dalam teks eksposisi, yaitu tadi jawabannya ada di argumentasi. Kelompok 1 juga tadi menanyakan di situ ada kalimat mubazir apa tidak. Kita lihat keefektifan dari apa? Dari teks ya. Kalau kalimat yang kiranya itu tidak penting boleh diganti dengan kata yang maksudnya sama tapi lebih ringkas ya. Terus ada kan nominalnya, karena dalam bahasa teks eksposisi itu tidak bisa dihilangkan dari apa? Adjektif, nominal, verbal, pronominal, konjungsi. Artinya kalau kalian sudah aktif bertanya seperti ini, kalian itu sudah paham mengenai teks eksposisi. Oke? Terima kasih untuk kalian anak-anakku kelas 11. Dari hasil diskusi kalian kita sudah bisa merangkum ya materi hari ini bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang memberikan contoh berita secara singkat kepada kalian. Kita sudah berdiskusi, sudah mengerjakan RKPD. Bu Wahyu akan memberikan kalian lembar tugas di grup WA kalian. Kalian nanti itu bisa masuk link ya. Silakan dilihat link kalian di WA grup. Silakan HP-nya dikeluarkan untuk membuka link. Sudah muncul linknya? Sudah. Silakan kalian kerjakan. Bu Wahyu kasih waktu. Kalian bisa mengerjakan.
Saya tunggu jawaban kalian di grup kalian. Nanti itu maksudnya link drive ya, jadi saya bisa mengoreksi satu-satu pekerjaan. Oke, sudah? Nah, untuk materi selanjutnya, kita alhamdulillah materi teks eksposisi hari ini sudah selesai ya. Baik pengetahuan maupun keterampilannya sudah terlaksana dengan baik. Persiapkan diri kalian untuk minggu depan hari Senin itu materi bahasa Indonesia ada teks laporan hasil observasi ya. Itu oke. Terima kasih buat perhatian kalian kelas 101. Wahyu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa halangan dan kita bisa berjumpa lagi di minggu depan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Untuk ketua kelas bisa di Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.